Michael Panjaitan praktek di Tarutung. Oh seneng banget. Pulang kampung gue gitu ya. Seneng banget. Oh bergirang lah segala macam. Ternyata aku ditempatin di ada gereja yang sekarang jadi iparku. Yang dulu menghina aku suaraku. Dia jadi iparku hari ini. Dia punya gereja waktu itu dan dia tempatkan aku di gereja yang di desanya. Setahun aku di Tarutung tapi setahun gak boleh ke rumah. Jadi aku cuma bisa lihat rumah dari jauh. Aduh enggak deh, kayak enggak. Jadi sering tuh ribut. Dari itu ributnya itu kayak, kan aku pelayanan. Komunikasi kadang terganggu komunikasi segala macam. Jadi hal-hal yang begitu sampai akhirnya, kalau nggak salah dia bilang dia mimpi. Tuhan itu ngomong ke dia, kamu yang minta suami hamba Tuhan. Waktu masa pandemi, gereja lockdown. Ya. Kamu tidak Pelayanan. tidak ada di dalam satu institusi gereja. Iya. Bisa dibilang freelancer, freelancer gitu. Kayak apa? Kehidupan ekonomimu, kehidupan kebayang sih, maksudnya. Kalau dia worship leader gitu di mana masih di gereja gitu kan, gereja masih ada online, masih ada Zoom, masih ada apa gitu kan, sedikit banyak pasti juga menolong ekonomi. Lah kayak kau gimana? Waktu itu ada pendeta dari Kalimantan telepon, pendeta besar nih, terkenal. Mike ini pandemi kan kamu udah nggak kerja, kan dulu sempat kerja kan? Sekarang udah full pelayanan, artinya hidup kan dari pelayanan. Ini gimana dong? Kamu, anakmu, istrimu gimana semua segala macam. Waktu itu aku ingat banget aku hanya bisa berdoa dan aku bilang Tuhan bawa aku ke musim ini nggak mungkin untuk ditinggalkan. Jelas banget itu Tuhan ingetin gini. Hidupmu nggak bergantung sama jadwal pelayanan. Hidupmu bergantung sama kasih karuniaku. Gitu waktu itu. Aku aminkan. Ini yang banyak orang nggak tahu, pemeliharaan Tuhan. Logikanya kan nggak pelayanan yang nggak bisa hidup ya. Hal simple deh kayak susu anak. Emang kita kasih yang terbaik ya. Jadi aku waktu itu kondisinya masih ada uang untuk beli susu lah. Bawa anakku ke supermarket dekat rumah. Seperti biasa sampai hari ini ajarin anakku itu apapun minta sama Tuhan Yesus ya. Di mobil pas mau turun, sebelum turun doa dulu ya gitu. Orang Batak kan bilang amin amin gitu. Kita panggilnya boru gitu kan, perempuan. Boru doa sayang gitu. Terus bilang gitu. Tuhan Yesus, Boyu mau beli susu, berkati, amin, sesimpel itu. Turun dari mobil, belum masuk supermarket, aku udah telepon dari Surabaya. Mike minta alamat dong, temanku mau ke Jakarta nih dari Surabaya. Oh ya, mau nitip susu buat anakmu ya. Terus dia nggak nanya, anakmu susunya apa dia nggak nanya. Ya aku juga nggak mau ngasih tahu kan. Ya dikasih ya puji Tuhan. Oke, thank you, selesai. Sore nyampe, susunya persis seperti yang anakku minum, itu satu dus banyak, dus gede. Terus yang paling luar biasanya, cara Tuhan menolong kami itu menunjukkan gini. Sampai aku ngomong gini ke Tuhan, bener-bener Tuhanku hidup. Kalau logikanya kan gereja atau pengusaha atau pendeta tahu nomor rekeningku kan. Ya kan? Karena pernah melayani. Cara Tuhan menolong kami itu, memelihara kami itu lewat rekening istriku yang orang gak tahu. Tiap bulan selama gak pelayanan waktu itu, ada transferan masuk uang ke rekeningnya istriku. Kita sampai cek itu dari Jambi. Kita nggak punya saudara di Jambi, nggak punya kenalan di Jambi, nggak kenal siapapun di Jambi. Pernah lah pelayanan di Jambi. Waktu itu belum. Jadi emang sampai aku bilang caranya Tuhan gitu ya. Kita kan telepon bang, aku telepon bang waktu itu. Lapor ini gimana nih dari Jambi. Mutasi nggak ada nama, jadi kayak setor tapi nggak ada pakai nama. Tiap bulan. Aku ingat banget. Juli aku pelayanan pertama kali masih pakai rapid darah itu diambil. Tapi kan belum banyak pelayanan, masih. Agustus mulai rutin pelayanan, transferan itu berhenti. Lagi pengen ya soal ikan lah, ikan bakar. Itu kan yang kalau nggak salah pernah kesaksian tuh. Lagi pengen ikan bakar nih, ngomong sama istri kan berdua doyan masak gitu. Yaudah kita masak aja besok gitu. Besok paginya ada yang kirim ikan bakar seperti yang aku mau.
Aku kan gak cerita ke siapapun, gak cerita ke orang. Listrik tiba-tiba gak habis-habis selama berapa bulan. Aku sampai telepon. Tokennya. Harusnya kan habis Kang. Ada masa-masanya kita udah tahu nih. Aku tanya, siapa yang udah isi? Gak tahu. Adikku tanya, ada yang isi gak? Gak ada yang isi satupun. Error nih gitu kan. Telepon ke PLN bingung. Bapak komplain, orang komplain listriknya melonjak kan waktu pandemi banyak yang melonjak. Ini bapak listrik gak habis-habis, bukannya bersyukur malah komplain. Bukannya gak bersyukur, takutnya error gitu. Dan gak habis. Satu kali tiba-tiba tagihannya. Itu berbulan-bulan. Gak habis. Cara Tuhan memelihara kami. Gak ngomong apapun di sosmed, tiba-tiba Tuhan cukupkan semuanya. Untuk ini, itu, sampai aku bilang, ya ampun emang Tuhan yang pelihara. Dan aku ingat banget waktu itu, Mami Dep, bukan Mami Dep, ada pendoa waktu itu, sampai ngomong begini, Tuhan mau menunjukkan supaya kamu percaya bahwa hidupmu dari Tuhan, bukan dari manusia dan bukan dari jadwal pelayanan. Gitu. Pandemi kan, semua orang kan stres ya, aku juga stres kan. Terus mulai jualan tuh, jualan online kan, aku kan masak nih. Netizen atau orang-orang bilang gini, oh gara-gara udah gak laku, gak ada pelayanan, jualan. Padahal bukan. Istilahnya gini, kita buat ngisi kekosongan aja. Karena kalau boleh jujur kan sampai orang, teman-teman yang lain juga ngomong gini, Mike lu gak ada untung atau gimana? Emang gak mau cari untung. Tapi kan orang yang gak tahu pikirnya, ya ampun Michael jadi jualan gara-gara gak ada pelayanan. Oh bukan, justru daripada gak ada kegiatan, gue masak. Aku masak yang terbaik. Laku banget Kang. Masakannya apa? Batak Manado. Oh itu banyak pesanan waktu itu. Terus kenapa sekarang berhenti? Karena kan aku keluar kota lagi nih, yang masak aku. Sempat minta tolong mereka masak, orang komplain. Rasa beda. Beda. Sangat beda. Itu, tapi sampai hari ini kayak teman-teman dekat yang tahu, Mike lagi di Jakarta nggak? Iya, bikinin aku ini dong, ya aku bikinin. Istilahnya by request aja. Tapi kalau untuk apa istilah PO? Iya PO, tapi kan kalau PO kan kita umumin nih Kang. PO nih tanggal sekian, siapa mau ini? Aku enggak. Temanku aja yang nanya, kalau di Jakarta mau ini dong, ayo udah. Atau mereka ada acara pengen masakanmu dong, ya aku bikinin pas aku bisa. Tapi itu juga feeling juga. Apanya? Bisa sampai masak gitu, sampai tersaji dan orang happy, orang senang, suka, feeling juga. Yang orang nggak, ya ini keren nih podcastnya, orang nggak tahu Kang. Sampai hari ini istriku nggak pernah nyetrika bajuku. Bukan karena dia, baju-baju orang rumah dia. Tapi aku nggak mau. Sama kayak papaku dari dulu. Jadi mamaku kalau lihat istriku, ya papanya juga gituin aku dulu gitu. Kayak nggak nyaman kalau orang yang cuci sama setrikain. Harus aku sendiri. Jadi aku pelayanan keluar kota pun aku bawa setrika. Serius. Wow. Iya bener. Setrika baju sendiri kalau lagi satu kamar. Aku setrika Kang. Gak percaya aja orang setrikain. Kayak ngerasa enggak deh. Ada yang manusia kayak gitu ya? Aku. Dan papaku gitu. Jadi memang dari kecil Kang, dari kita umur 5-6 tahun, mamaku udah nakut-nakutin. Tapi sekarang aku bersyukur, ditakutin gini. Nanti kalau kami meninggal, karena dulu kan hidup nyaman banget Kang. Papa kerjaan bagus, nama baik bagus, mamaku bagus, semuanya bagus. Ada pembantu di rumah gitu. Tapi sekalipun ada pembantu, maksudnya kita lagi makan. Mbaknya kan lagi siapin yang lain di sana. Mau minum aja kan, kita minta kan wajar ya untuk mbaknya ambilin. Jadi, Mbak mau air dong, mamaku punya kaki kan, punya tangan, mbaknya lagi sibuk, ambil sendiri. Jadi sekalipun ada yang bantu, kita tetap harus mandiri. Nah mamaku itu kan doyan masak. Jadi dari kecil kita ketika orang semua main-main, kita harus lihat mama masak. Sampai sekarang itu apa istriku nggak mungkin, tapi kejadian. Contoh, aku nggak usah lihat nih, nonton nih. Aku tahu itu minyaknya udah panas tuh, taruh gitu. Kalau jadi kayak adikku masak, aku ajarin nih. Itu belum, minyaknya belum. Apinya jangan walaupun nggak lihat bisa tahu. Segitunya. Karena dulu mama nakut-nakutin begini. Kalau kami meninggal, kalian nggak bisa ngapa-ngapain, mati. Tapi kalau kalian bisa kerja, jadi pembantu pun bisa hidup gitu loh. Jadi mama itu bagian yang bikin masak ini, kami harus belajar semuanya. Papa bagian nyetrika, nyuci baju caranya gimana, semua diajarin.
Dulu kan tersiksa Kang, maksudnya anak-anak 5-6 tahun lu suruh masak kan sakit banget gitu ya. Tapi sekarang kita 4 bersaudara, 4-4-nya senang bersyukur. Jadi bisa semua. Kalau pulang kampung ganti-gantian, oh Michael masak ini hari ini ya, besok sih ini. Bisa semua. Ada yang bagian kue-kuean, ada yang bagian itu-ituan semua. Unik ya? Iya. Unik banget. Itu yang buat jadi kenapa aku bisa jualan masakan. Karena tiap kali teman datang ke rumah, kan ada makanan. Nah mereka tanya, ini pesan di mana? Enggak, masak sendiri. Loh kenapa nggak jualan gitu? Awalnya oh ya iseng coba deh. Ternyata feedbacknya bagus nih orang-orang. Jadi waktu pandemi orang pikir iya dia nggak ada uang jadi masak dalam terserah lah orang ngomong jadi jualan nggak apa-apa juga. Ya maksudnya nggak salah kan. Tapi kan memang waktu itu karena nggak ngapa-ngapain gitu. Jelas. Jadi ya udah masak. Nggak tahu kalau dia pernah makan nggak ya masak? Yang waktu itu pernah apa tuh kayak apa sih namanya? Arsik ya? Ya gitu-gitu lah pokoknya. Pokoknya makanan khas Batak Manado arsik. Aku pernah sama tim yang ke Medan. Kau nggak ikut ya? Gak tau lupa. Kan ke Medan, mereka mau jalan-jalan ke Tarutung. Ya aku bilang kalau mau jalan ke Tarutung aku balik duluan ya. Nyiapin semua. Masaklah itu semua. Mereka datang ke rumah kan. Duh enak banget bu ini semua. Mamaku ngomong. Aku udah bilang gak usah kasih tahu. Mama yang ngomong. Ini Mike yang masak semua gitu. Gak ada yang percaya kan. Tapi iya beneran Michael yang masak. Oh, ya udah itu aja sih. Jadi kebongkar kan banyak yang nggak tahu. Karena di sini banyak mau dong makanan. bisa hubungi di sini. Harus coba. Aduh. Terus sekarang dari sisi musikal apa mau ditanyain? Susah juga Guntur. Gua ngajakin lu ke sini kan supaya lu bisa tanya musikal. Jawabannya enggak, gua nggak tahu, susah juga. Iya. Kalau aku senang gini. Michael Panjaitan ini kan identik dengan pasti kan orang dengan lagu Kuasamu Terlebih Besar, Aku Percaya Janjimu Ajaib kan. Aku cuma nanya, pernah nggak sih ada kejadian misalnya tiba-tiba ke Michael, gara-gara aku dengerin lagu kamu ini nih, aku tuh jadi yang tadinya begini jadi begini gitu loh. Pernah nggak sih ada sampai bener-bener apa tuh kan kalau Michael bilang kan lagu ini memang aku pernah ciptain lagu ini memang aku berdasarkan pengalaman pribadi dia kan kayak Aku Percaya Janjimu Ajaib itu kan waktu menunggu itu Ko Joseph tuh jadinya lagu itu di Malaysia pas pelayanan. Nah itu kan maksudnya pernah nggak sih ada orang itu di jemaat di gereja? Kebetulan aku bukan tipikal ini loh. Kan ada orang yang rajin lihat YouTube-nya udah berapa. Jadi kadang-kadang orang, itu udah sampai jutaan. Oh ya, aku nggak tahu. Aku bukan tipikal yang lihat-lihat gitu. Belum yang nyetrika ya? Iya, masak. Terus kayak, contohnya kan ada yang gitu kan, teman-teman aku komen udah berapa, apa nih, aku nggak gitu-gitunya. Jadi ternyata ini paling seru nih pas aku pelayanan ke Hong Kong. Jadi Hong Kong itu ada 4 orang perempuan, bukan orang Kristen. Mereka ngotot pengen masak buat Michael. Tapi kan dari panitia, dari KBRI waktu itu atau gimana, takut kan, karena kan orang Kristen ngapain lu masak buat Michael nih gitu. Terus ngotot kan, pokoknya kami mau masak semua. Akhirnya mereka cerita, ya udah akhirnya boleh masak. Ketemulah kami di sana, datang ibadah, padahal ya dengan atribut lengkap, bukan orang Kristen gitu kan. Akhirnya kami ketemu, loh kenapa? Iya kami minta supaya Michael makan masakan kami. Kenapa gitu? Michael sombong, kita komen di YouTube gak dibales. Lah aku gak lihat-lihat, ternyata mereka pernah kesaksian di YouTube tuh. Jadi 4-nya ini dari Jawa Tengah apa Jawa mana gitu. Beda-beda lokasinya, tapi mereka satu mes. Dan di satu kamar mereka berempat. One day berempat ini bermasalah. Ada yang bermasalah sama suami, ada yang mertuanya sakit, ada yang anaknya sakit, gitu-gitu. 4-nya ini bermasalah. Sampai mereka putar YouTube. Nah YouTube itu kan otomatis. Mereka, aku gak tahu settingannya gimana. Selesai lagu-lagu yang mereka tahu, sekuler tentunya, tiba-tiba keputar Kuasamu Terlebih Besar. Pas lagi Kuasamu Terlebih Besar, ini kesaksian mereka. Tiba-tiba gak janjian, gak apa, nangis berempat. Dijamah Tuhan berempat. Dan ditolong Tuhan. Suaminya sembuh lah, mertuanya, semua gitu. Sampai akhirnya mereka dengar Michael mau datang, yang mana nih Michael gak tahu kan. Michael Panjaitan yang mana. Yang itu yang Kuasamu Terlebih Besar. Oh dia gitu. Jadi mereka sebagai ucapan syukur kami pengen masak gitu. Awalnya waktu belum diceritain kan gak dikasih, takutnya lu mau ngapa-ngapain kan gitu. Setelah itu akhirnya mereka ini, dan sekarang aku dengar berita mereka itu malah jadi pelayanan. Sekarang mereka Kristen. Wow. Jadi kalau ditanya cara Tuhan ya, dengan cara apapun Tuhan bisa menjamah banyak orang. Banyak. Jadi cuman memang kelemahanku adalah
kayak YouTube, sosmed aku nggak terlalu detail Kak, nggak terlalu perhatiin komen lah apalah semua tuh nggak terlalu perhatiin. Walaupun ada teman yang bilang makanya next time perhatiin, cuman kan kadang-kadang banyak banget lu mau bisa baca ini. Tapi kalau yang ketemu langsung banyak. Aku dijamah Tuhan lewat lagu gini. Oh ya puji Tuhan. Bahkan ada yang kalau kesaksiannya luar biasa, aku sampai izin boleh nggak aku share ini kalau di pelayanan boleh. 3 bulan lalu jadi teman lama deket banget dulu hilang, nggak tahu kemana. Ternyata selama hilang dia tumor otak gede banget dan gak ada yang tahu. Nah dia itu tiba-tiba DM aku kemarin. Dia kirimin semua hasil fotonya dan dokter bilang, prosesnya. Yes, dokter bilang tinggal 3 hari hidupmu. Yang aku lakukan cuman dengar lagumu yang kuasamu terlalu besar, and then I worship God. Aku mau menyembah Tuhan waktu itu. Dia background dari keluarga bukan Kristen juga waktu itu kalau nggak salah. Terus dia kirim semuanya hasilnya 3 hari kemudian dia kok masih sehat nih gitu. Dokter mau cek dulu, dicek hilang. Gak ada tumor sama sekali. Padahal udah sampai kurus banget, dia kirim lagi fotonya. Terus aku bilang gini, kok kita nggak tahu? Emang gak ada yang tahu, makanya aku hilang, dia ngomong gitu. Aku share ini nanti di pelayanan, karena kan masih baru kemarin ya. Aku share di pelayanan ya boleh silakan gitu. Jadi udah banyak banget kadang-kadang dengan apa yang aku alamin, aku sempat kepikiran gini Kang, banyak kan masalah waktu itu, banyak pergumulan, berapa kali mau meninggal juga, berapa kali mau ini gitu. Ternyata Tuhan siapkan itu untuk yang aku lihat ketika orang kesaksian seperti itu, ya aku akan ngomong I've been there, aku ngalamin itu. Beda ceritanya kalau aku cuma nyanyi nih, tapi nggak ngalamin sendiri. Orang cerita kan bingung, kok mereka ngalamin gitu. Tapi aku bersyukur Tuhan kasih kesempatan. Tuhan ingatkan memang waktu itu di kuasamu terlebih besar, jangan cuma nyanyi di luar sana banyak penyanyi, hidupi dan alami gitu. Jadi dengar kesaksian sampai hari ini yang di Sulawesi yang udah meninggal bangkit lagi kan, ada anak kecil udah meninggal di rumah sakit. Tapi Tuhan ingatkan bukan karena Michael, bukan karena lagu, semua karena Tuhan. Jelas. Jadi omanya. Tapi ceritanya kayak apa? Nah itu oma ini kan, jadi aku pelayanan di apa ya itu namanya, Luwuk, Sulawesi. Oke. Jakarta, Makassar ke Luwuk lagi gitu, naik balik-balik. Pelayanan di sana. Kalau aku nggak salah inget itu Sabtu pelayanan konser pemuda atau apa gitu. Udah minggunya pelayanan pagi, malamnya akan dibawa panitia makan seafood di sana enak katanya, terus Senin pagi pulang istirahat lah gitu. Ada gereja di sana yang tahu aku datang, terus minta tolong bisa nggak Michael kita buat KKR malam hari Minggu, mumpung lagi di sini kami gereja kecil nggak mungkin bisa ngundang Michael lah gitu. Panitianya ngomong minta maaf nggak bisa, dia harus istirahat, kita udah janjian mau makan-makan. Minta tolong terus nih sampai akhirnya panitianya ngomong ya udah kami izin ke Michael dulu, kalau Michael nggak mau ya nggak mau ya gitu. Gereja panitianya nyamperin aku, Mike minta begini. Aku ingat banget tuh panitia yang ngomong ini, kalau kamu nggak terima juga nggak apa-apa kok, mereka juga nggak ngundang dan gerejanya kecil gitu. Waktu dia ngomong gerejanya kecil, disitulah pertama kali aku diingatkan Tuhan. Tuhannya besar. Aku langsung ngomong, tapi Tuhannya besar kan Pak gitu. Ya maksudnya gimana? Ya gerejanya kecil tapi Tuhannya besar nggak nih? Aku bercandain, kalau Tuhannya kecil aku nggak mau, aku gituin. Nah iya sama lah Tuhan kita gitu. Dia udah ayo gitu. Akhirnya aku okein, pas sudah oke, datang, begitu nyampe gereja hari Minggu malam, aku ditampar sama oma-oma, nenek-nenek, ditampar depan semua jemaat. Salahku apa gitu. Habis dia tampar dia peluk. Dia nangis. Aku tanya kenapa mukul aku? Kenapa meluk aku gini? Aku gak nyangka Tuhan jawab doaku secepat ini. Jadi dia mastiin ini bukan mimpi gitu loh maksudnya. Kayak dia pukul aku. Dan dia nanya hari Minggu itu kan diumumin di gerejanya. Akan ada hamba Tuhan Michael melayani bersama-sama. Dia tanya siapa itu? Itu oma si kuasamu terlebih besar gitu. Jadi ternyata dia berdoa, Tuhan aku udah tua. Aku mau ketemu sama si kuasamu terlebih besar ini. Si kuasamu sebelum aku meninggal. Aku tanya kenapa harus ketemu? Dia panggil keluarganya, bawa anak kecil kan. Ini beberapa bulan yang lalu anak kecil ini meninggal. Jadi pas meninggal baru lahir. Sehat tiba-tiba meninggal. Di rumah sakit kan. Dokter bilang udah meninggal gitu. Oma ini gendong, dia bilang, enggak, aku percaya mukjizat Tuhan masih bisa hidup. Tunggu 1 jam, ditunggu 1 jam, gak kenapa-kenapa.
Kasih 1 jam lagi bisa nggak? Jadi 2 jam mereka tuh. Nggak kenapa-kenapa juga. Akhirnya dia bilang gini, keluarga aja ngomong, udahlah oma ikhlasin aja. Orang tuanya juga udah ikhlas. Kasih ke dokter diberesin, kita makamin karena masih baby. Dia gendong, tiba-tiba dia teringat sama lagu itu. Dia menyembah Tuhan, dia bilang kuasamu terlebih besar sambil gendong cucunya mau kasih ke dokter. Orang pikir kan cucunya bergerak karena gemetaran kan si oma. Ternyata mulai bergerak, bernafas, nangis anaknya. Sampai dokter bilang nggak mungkin karena sudah dinyatakan meninggal jam sekian menit sekian. Ada catatannya. Ada catatannya semua. Bangkit anaknya, hidup lagi terus. Nah jadi waktu aku diceritain gitu, anak kecil itu dibawa udah beberapa bulan kan. Aku gendong, aku foto. Waktu aku foto aku ingat banget, Tuhan ingatin gini, bukan soal Michael, bukan soal lagu. Kemanapun pergi pelayanan ingatkan semua orang bahwa aku Tuhan yang berkuasa. Dulu, sekarang sampai selamanya gak pernah berubah gitu. Jadi aku posting di sosial media waktu itu. Cukup heboh juga. Nah aku dengar berita setelah aku pulang beberapa saat kemudian oma itu meninggal. Omanya yang meninggal. Jadi sempat ketemu. Doanya dia kan gitu. Udah tua nih Tuhan pengen ketemu nih sama ini menyaksikan itu. Jadi kalau ditanya cerita tentang perbuatan Tuhan lewat lagu-lagu, lewat pelayanan banyak. Ya aku bilang ini rencana Tuhan Kak, kita mau ketemu gak pernah bisa. Kita ketemu secara bukan kebetulan lah, rencana Tuhan. Sejak itu sampai hari ini. Karena lewat Kang Reza kan langsung aman. Aku gak ngomong. Ternyata diterima di somewhere lah. Di Semarang dan itu aku ingat banget gerejanya kecil banget Kang.